Jalan terjal harus dihadapi Anies Rashid Baswedan untuk bisa kembali menduduki jabatan orang nomor 1 di kota Jakarta. Bagaimana tidak, belum juga panggung pertarungan pilkada resmi dibuka, sudah tercium aroma untuk menjegal sang mantan gubernur agar tidak bisa ikut berlaga. Satu persatu, partai politik yang sudah menyatakan diri akan mengusung Anies untuk berlaga di Pilkada Jakarta 2024 mulai dirayu untuk mengalihkan dukungan ke jagoan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM Ridwan Kamil. Bahkan koalisi besar pun sudah disiapkan untuk memuluskan rencana ini yang diberi nama KIM Plus. Lalu, seberapa kuat iman politik dari 3 partai politik, PKS, PKB, dan juga Nasdem yang sudah mengusung nama Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta? Dan seperti apa pula suara simpatisan Anies Baswedan yang sudah pasti akan tersakiti oleh manuver politik ini? Oke, mantap juga Dinda. Ini satu-satunya acara yang memanggil penontonnya dengan sebutan Dinda. Oh iya. Ada laporan apa Dinda hari ini? Hari ini ada laporan tentunya terkait dengan satu isu yang lagi hangat-hangat diperbincangkan. Yang nanti kita juga akan bahas bersama dengan narasumber kita ya. Betul. Izin ya Pak Presiden, Pak Wapres. Ini soal apa nih Dinda? Ini Kasih soal dulu cuaca pertarungan untuk memperebutkan kursi di pilkada nih, terutama kalau Jakarta. Pertarungan untuk memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur Jakarta ini tentunya kian panas. Apalagi setelah muncul nama Ridwan Kamil yang diusung oleh partai politik yang berada dalam koalisi Indonesia Maju. Dan tentunya kuatnya pengaruh dari koalisi ini juga bisa dikatakan menjepit ya peluang dari Anies Baswedan untuk bisa mendapat tiket ke Pilkada Jakarta. Ya, bagaimana tidak nih, ada 3 parpol yang sudah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur, yakni PKS, PKB, dan Nasdem, ternyata sudah dirayu juga untuk membatalkan dukungan terhadap Anies. Meski demikian, Gerindra juga menolak tudingan yang menyebut kalau koalisinya, Koalisi Indonesia Maju Plus, sebagai cara untuk menjegal langkah dari Anies Baswedan. KIM Plus ini dibentuk untuk kemajuan Indonesia ke depan. Jadi tidak hanya sebatas pilkada. Jadi membantah isu adanya penjegalan terhadap Mas Anies begitu ya? Sekarang ini alam demokrasi. Ya kan, kalau partai politik ingin mencalonkan siapa kan kita juga nggak bisa melarang. Ya, tapi yang pasti Anies Baswedan ini masih menanggapi secara santai munculnya Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus yang berpeluang untuk menggembosi dukungan terhadap dirinya. Anies juga mengaku masih terus menjalin komunikasi yang baik dengan sejumlah partai politik. Sudah tepat waktunya baru disampaikan. Dulu waktu saya bertugas di Jakarta juga gitu, ini teman-teman ini pasti hafal. Saya pasti bercerita sesudah programnya siap jalan. Jadi sekarang juga gitu, walaupun terjadi komunikasi dengan semua termasuk dengan Gerindra, teman-teman Gerindra, tapi nanti pada waktunya baru kita ngobrol kalau sudah tepat. Ya. Dan masih soal Koalisi Indonesia Maju Plus, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin juga menyatakan semua partai politik ini sebenarnya punya porsi yang sama kok untuk ikut kompetisi Pilkada 2024. Hal itu berlaku tak hanya di Pilkada Jakarta saja. Tapi yang menarik, Caimin ini ternyata tidak menjawab dengan tegas loh. Apakah PKB akan ikut gabung ke KIM Plus di Pilkada Jakarta ini atau gimana? Nah sampai hari ini saya nggak ngerti KIM Plus itu apa. Kalau sudah pilkada itu ya sudah semua pihak sama. Tidak ada KIM, tidak ada Jong-un. Tidak ada Jong-ul, nggak ada Kim Jong yang kimchi nggak ada. Jadi yang nggak ada itu. Pokoknya bagi kami pilkada itu semua partai sama, ada cocok dalam berbagai perkembangannya. Itulah kita bareng, kita jalan.
Nah, potensi gembosnya dukungan terhadap Anies Baswedan di Pilkada Jakarta ini juga ikut dipantau nih oleh PDI Perjuangan. Karena Ketua Tim Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan, Adiana Pitupulu, juga menyinggung keberhasilan Anies membawa PKS dan Nasdem untuk mendapatkan tambahan perolehan kursi di Pileg 2024 akibat kotel efek dari Anies. Kursi naik 10. Nasional. Nasdem iya dari Ya, dari 59 menjadi 69. Itu diduga koktel efeknya Anies. Naik juga. Jadi setelah naik 3. Jadi setelah mendapatkan koktel efeknya keberuntungan dari Anies tadi, lalu Anies mau ditinggalkan. Wah, benar kata Roma Irama. Teganya. Enggak, tapi Bang Adian sepakat nggak bahwa memang ada gerpol tadi, gerakan politik. Ya jangan gitulah, ini kan habis manis sepah dibuang. Aduh, kalau Bang Oma bilang teganya. Boleh saya Ya, udah belum? Udah. Memang Bang Adian tuh lagunya ini ya, repertoarnya perlu diperbanyak gitu. Tapi kayaknya teganya itu bukan Maggie Z ya. Kalau Bang Oma itu lebih terlalu. Kalau Maggie Z kayak ini dong, kawan sahabatnya narasumber kita. Iya, salah satu Maggie Z tuh Z-nya menteri. Julpan ya. Iya. Almarhum Maggie Z ya. Dan sudah ada ya kan kita rapat kabinet kita pada malam hari ini. Kita akan perkenalkan yang pertama ya. Ya, dengan baju Albania warna pink. Betul, Kepala Badan Intelijen Bayangan kita, Bang Zulfan Lindan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelahnya ada Menteri Sekretaris Negara Bayangan. Ada Bang Idrus Marham. Apa formulanya? Kuat lawan, lemah adaptasi. Ini kita langsung ke Bang Idrus. Betul, ini kuncinya. Dari omongan tadi semua, itu nadanya itu lagi kuat apa mau beradaptasi? Siapa yang kuat, siapa yang beradaptasi? Kasih dulu. Jadi kita harus kembali kepada landasan berpikir. Paten. Dari awal Pak Prabowo itu sudah menyampaikan bahwa membangun demokrasi Indonesia ini harus sesuai dengan ciri karakter Indonesia. Apa itu? Asas kekeluargaan dan gotong royong. Dan karena itu dari awal Pak Prabowo sudah mengajak kepada semua anak bangsa ini, begitu diumumkan sebagai presiden terpilih, sudah mengajak kepada semua pimpinan partai, kepada seluruh masyarakat, mari kita sama-sama membangun bangsa ini. Karena ini adalah rumah bersama, kita harus bersama. Nah, jadi ini saya kira yang harus melandasi semua, dan oleh karena itu ini juga yang memberikan satu guidance kepada seluruh langkah-langkah politik yang diambil, termasuk pilkada. Nah, belum lagi misalkan kalau kita kaitkan dengan sistem kita hari ini. Yang menurut pandangan saya, kalau kita ingin bicara secara normatif berdasarkan pada regulasi, itu diarahkan memang harus ada kebersamaan. Contohnya misalkan begini, ini nanti ya Intel ini paham semua gimana di lapangan. Tetapi gini, sistem presidensial itu mengharuskan adanya penyederhanaan partai. Tetapi ternyata kita, sistem presidensial ini justru partainya sangat besar. Akibatnya kekuasaan terbagi. Nah, kalau kekuasaan terbagi baik secara vertikal ke bawah, yang ini kita pisah pilkada ini, bisa presidennya dari Gerindra, tetapi bisa saja gubernurnya dari 38 itu terbagi-bagi kepada semua partai. Kemudian lagi secara horizontal itu pasti menteri-menteri terbagi nih. Kalau kemarin mungkin ada 4, masuk lagi itu dibagi-bagi semuanya. Sebagai akibat daripada itu, kalau kita tidak terkonsolidasi dengan baik, maka dapat diproyeksikan bahwa pemerintahan pusat dia dipimpin oleh Prabowo Gibran ini pasti tidak efektif. Nah, dalam rangka untuk menjamin efektivitas pemerintahan itu, maka mau tidak mau harus ada skenario politik yang kita bangun. Nah, itulah dari awal bahwa ada sukses pencalonan Prabowo Gibran, sukses pemilihan dan sukses kepemimpinan. Bang, ini abang ini saya mengutip omongan abang sebelumnya. Batasnya antara strategi dan penjegalan itu apa batasnya? Nah, jadi begini. Karena ada anggapan Anies dijegal sama koalisi jadi kan, ini tadi abang sebenarnya kan begini, demokrasi itu adalah kebebasan. Kebebasan untuk berkomunikasi. Jadi Anies, RK dengan seluruh apapun bebas saja berkomunikasi dengan partai-partai politik, silakan. Yang salah kalau dilarang.
Tetapi silakan berkomunikasi, ya, bagaimana ibaratkan ada jualan, silakan jualan. Mana yang dibeli, silakan. Nah, yang salah misalkan kalau di dalam komunikasi politik yang dilakukan oleh Kim itu melarang Anies. Atau ada partai dilarang untuk komunikasi dengan saudara Anies. Itu yang tidak boleh. Tetapi kalau bebas komunikasi, lalu nanti hasilnya itu ternyata lebih banyak kepada RK, jangan salahkan RK dong, jangan salahkan Kim itu. Tapi ada kesadaran bersama, strategi bersama, orkestrasi bersama untuk menghambat Anies nggak, Bang? Boleh dijawab Pak Menteri. Bukan menghambat. Izin usai jeda. Oh. Kita jeda dulu, biar makin semangat lagi. Bukan menghambat, tapi jangan salahkan juga kalau apapun itu yang terjadi katanya ya. Oke, kita kembali lagi usai jeda di rapat Kabinet Bayangan ini. Hijau kali. Yang salah sekali lagi, kalau Kim melarang partai-partai lain komunikasi dengan saudara Anies. Berarti kan keberhasilan daripada Kim itu sendiri. Jangan justru disalahkan Kim. Berarti komunikasi yang dilakukan oleh timnya saudara Anies itu tidak efektif. Oke, kembali lagi Dinda. Iya, jadi intinya ini... Jadi intinya adalah bebas berkomunikasi. Yang salah sekali lagi, kalau Kim melarang partai-partai lain komunikasi dengan saudara Anies. Kalau Kim punya strategi untuk menghambat Anies itu wajar saja. Jadi gini, komunikasi yang efektif dilakukan berhasil. Kalau dia berhasil, ya berarti kan keberhasilan daripada Kim itu sendiri. Jangan justru disalahkan Kim. Berarti komunikasi yang dilakukan oleh timnya saudara Anies itu tidak efektif. Kan itu kan persoalannya. Jadi jangan secara bahwa ini harus dijegal, harus diapa. Tidak. Ada kebebasan, ayo kita bersama-sama. Gitu loh. Nah, dengan kebebasan itu bersama-sama kan ada hasil, ada outputnya. Ya ternyata kalau misalkan nanti pada mau gabung dengan Kim, ya alhamdulillah. Karena memang dari awal Pak Prabowo juga, ayo kita bareng-bareng dong. Sudah ini berapa kan persen kan dah untuk Ridwan Kamil setelah Golkar mendeklar Ridwan Kamil di Jakarta, udah pertumbuhan koalisinya udah seberapa besar? Ya saya kira yang disampaikan oleh Mas Dasko itu adalah benar. Ada Kim Plus. Nah jadi begini yang saya katakan. Jadi Kim itu dalam rangka menghadapi Pilpres itu kan sudah ada modal dasar. Jadi mulai daripada Gerindra, ada Golkar, ada Demokrat, ada PAN, ada misalkan Gelora, ada PSI, ada macam-macam itu partai yang ada. Garuda. Ada Garuda, ini ada semua. Dan ini sudah modal dasar. Yang masuk parlemen ada 4. Nah ini kan modal dasar. Lalu kemudian dari ajakan Pak Prabowo, dengan dasar asas kekeluargaan gotong royong untuk membangun negeri ini, respon. Pada waktu itu kita masih ingat. Bagaimana misalkan Nasdem. Jadi segera setelah diumumkan Prabowo sebagai presiden terpilih, ada selamat dari Ketua Umum Nasdem. Setelah itu ada PKB. Jadi ini kan artinya ada komunikasi yang terjadi dan tentu tidak langsung nikah persis tadi. Jadi ada satu proses-proses untuk saling meyakinkan bagaimana visi kita ke depan, bagaimana misi kita ke depan dan lain-lain sebagainya. Nah belakangan khusus untuk Pilkada DKI Jakarta muncul misalkan PKS. Nah jadi inilah yang dikatakan. Dengan demikian maka mengapa kata Mas Dasko ada Kim Plus, karena memang partai-partai yang sudah memberikan respon positif terhadap ajakan Pak Prabowo ini belum resmi. Kalau sudah resmi tidak lagi Kim Plus, dia sudah Kim. Tetapi karena belum resmi maka masih dalam posisi yang tentu perlu intensif komunikasi politik yang lebih produktif ke depan. Gimana Bang Zulfan melihat dari kecemasan dan opportunity dari muka-muka tadi itu? Saya maju. Karena silakan Bapak Kepala Bin. Bukan hanya presiden bisa belusukan, Kepala Bin juga bisa belusukan. Nah itu Kepala Bin lebih belusukan. Makanya lebih maju. Bukannya intelnya yang belusukan? Hah? Enggak, kepalanya langsung. Ketahuan dong Kepala Bin ya. Belusukan. Ada intel. Kalau ada ditanya, ada intel. Anda ngaku?
saya kepala. Tapi saya nggak bilang kepala Intel atau kepala BIN, saya kepala. Iya. Benar-benar. Terserah dia tafsirkan kepala apa. Iya kan? Jadi begini, sebenarnya ini kan persoalan biasa dalam politik. Mau kita sebut Kim, kita mau sebut Kam atau Kum misalnya. Pada intinya adalah setiap institusi politik, kekuatan politik pasti ingin membangun full power di dalam politik. Oleh karena itu, kalau Kim ini sudah punya 4 ya, kemudian ingin plus lagi nambah Nasdem, nambah PKB atau nambah PKS misalnya, itu sangat wajar. Dan ini kan semuanya tergantung pada situasi atau kondisi masing-masing partai. Yang plus ini, ya. Kalau artinya Kim udah selesai kan, yang plus ini kan ada kondisi problematika internal mereka sendiri, iya kan? Anda baca gimana nih? Ya, misalnya saya ambil contoh, Nasdem itu sudah mendeklarasikan Anies, langsung Surya Paloh kan? Hah? Aku ini apa? Anies. Aku abang kau, kau itu adikku, kan gitu. Bersamalah dengan abang, membangun kapal besar. Harus yakin dengan abang, kita jadikan ini semua kapal induk. Yang lain skoci. Itu skoci dari aku ya. Kalau kapal induk dari abang, skoci dari adik. Adik ini kan dialog imajiner, Bang. Kalau adik kan mainnya skoci ya kan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya bahwa mengapa bisa menjadi plus? Dan Surya Paloh misalnya sudah mendeklarasikan Anies. Tapi kemudian ada bantahan-bantahan lagi, bukan bantahan mengatakan deklarasi itu salah, bukan. Tetapi melemahkan deklarasi itu. Ya misalnya kan Sahroni mengatakan bahwa nanti dulu dong, Anies harus daftar dulu ke KPU. Baru nanti kita akan keluarkan rekomendasi. Ini kan lucu. Bagaimana Anies mau ke KPU? Rekomendasinya nggak ada. Nah, jadi kalau kita lihat ini ya, apa yang dikatakan tadi itu soal biasa. Jadi kalau kita ini menjadi problem bahwa Kim Plus ini menjadi masalah dipersoalkan, lawan kotak kosong juga nggak ada masalah karena di Makassar dulu wali kota malah kalah lawan kotak kosong. Nah jangan dipikir juga Ridwan Kamil itu bisa menang lawan kotak kosong, belum tentu, belum tentu bisa menang. Tapi abang melihat potensi PKB, Nasdem ataupun PKS loncat mendukung Ridwan Kamil besar? Bukan loncat lagi, udah terikat-rikat kakinya itu. Udahlah. Nggak bisa loncat lagi. Kalau loncat kan masih mending bisa balik lagi. Jadi gitu. nah ini bagus. Ya. Jadi kalau kita lihat gitu. Terikat-rikat kakinya ini maksud abang gimana? Ya nggak bisa loncat lagi. Apa yang mengikat? Apa tondo-tondonya apa abang bisa punya kesimpulan itu? Ya tondo-tondonya itu tadi. PKB ini kan sudah misalnya mengatakan kalau dia kan kepengen jadi wakil gubernur. Kalau hanya sekedar, ya. Caimin mau maju sama Bukan. PKB ingin menjadi wakil gubernur, mewakili sebagai wakil Anies. Tapi kan PKS sudah tutup lubang itu, sempat peluang itu dengan Aman. Soebul Iman, ya kan? Karena statementnya kan begitu. Kalau sekedar seperti itu banyak di PKB. Kemudian PKS kita lihat, nah ini kan mulai ngasih tanda-tanda. Misalnya PKS sudah mencalonkan di Sumatera Utara Bobi misalnya, ya kan? Artinya sudah ada kesan kita bisa berkoalisi dengan Kim dan berkoalisi katakanlah, artinya juga dengan chemistry kita dengan Pak Jokowi nggak ada masalah. Karena mendukung si Bobi. PKS. Oh itu gestur yang sangat bisa dibaca tuh Bang ya. Itu kan artinya kan tinggal geser dikit aja DKI juga seperti itu. Ya DKI juga PKS akan bergeser di DKI juga akan mendukung bukan Anies. Bisa gabung sama Kim. Ini persoalannya begini. Ini kan orang-orang elit di Indonesia ini kan sederhana. Kita bicara PKB, Nasdem kapan pula berada di luar kekuasaan? Maksudnya apa pengaruhnya nggak pernah di luar kekuasaan? Iya. Loh iya dong, Pak Idrus tahu lah bagaimana perasaan kita kalau biasa kita nikmat dengan berbagai fasilitas, iya kan? Ya kan kalau kita mau bisnis dalam kekuasaan telepon bank kan, ada kurang-kurang dikit kita ngerti lah gitu. Kalau nggak ada dalam kekuasaan, siapa pula kau? Mau minjam kau sekian triliun.
Tapi kalau ditarik jauh gitu ya Bang ya, nanti tuh artinya ini tuh bentuk-bentuk negosiasi juga bukan sih buat tadi masuk dalam pemerintahan, artinya dapat tambahan menteri atau gimana sih? Oh ya pastilah, harapannya itu semuanya mengharapkan ada anggota dia atau kader dia ada dalam kabinet pemerintahan. Prabowo. Sebagai jaminan nanti kalau ada kepentingan-kepentingan lain kayak Abang bilang tadi. Ya adalah. Kan sekarang akses ke presiden itu penting. Sebagai ketua umum partai, tidak selalu presiden itu bisa menerima. Tapi kalau menteri kan banyak sekali kesempatan. Kayak gini nih, kayak pertemuan-pertemuan. Dan salah satu ujiannya ya pilkada DKI ini Bang, pilkada jadi Jakarta pilkada ini adalah indikator. Sebagai tolak ukur. Tolak ukur apa? Tolak ukur apakah mereka itu mau bergabung sama Kim, bukan Kimnya, iya, pemerintah presiden. pusatnya atau tidak. Loyal atau tidak? Mau gabung dalam kabinet Prabowo atau tidak. Ini pilkada ini bawa meternya lah ya. Berapa bawa meter nih BM? Kalau kamu itu Jadi bawa meter bukan barometer. Iya. kalau kamu memang mau gabung, ikut kita. Kalau nggak mau gabung silakan jalan. Itu kan tidak ada paksaan. Dan gini Bang, kalau mau lanjut kita break dulu biar asik Bang Idrus setelah ini menjelaskan. Kita jeda dulu Dinda. Silakan. Kita break dulu Adinda. Kalau menurut saya bahwa semua kepengen gabung di kabinet itu udah pastilah. Nggak ada yang mau jadi oposisi. Bung Idrus ini kan paling tahu. Dia kan dulu, ya kan? Termasuk PDI Bang. PDI. Nah, kalau menurut saya PDI nggak ingin. Nggak ingin. Jadi paling potensi bersama Mas Anies PDI dong berarti. Tapi sama siapa? Oke, kembali lagi Dinda. Untung Anda tidak dengar saya digempur sama senior-senior tadi. Iya, langsung Kanda Idrus. Ini jadi kalau kata Pak Presiden bayangan ini Prabowo meter nggak sih? Jadi gini, itu tadi saya kira benar. Apapun juga pernyataan dari perwakilan partai tadi kan udah jelas. Bahwa di satu sisi ada politik kebangsaan, tapi di sisi lain juga ada kalkulasi-kalkulasi politik. Ya tadi itu dijelaskan bagaimana misalkan Nasdem, bagaimana PKB dengan adanya Anies ketika itu maka ada efeknya dia dapatkan. Berarti kan itu juga kalkulasi-kalkulasi. Ada kepentingan-kepentingan yang harus dilihat ke depan. Dan tentu ini juga tidak lepas daripada itu. Dan ini adalah merupakan bagian daripada bagaimana menjamin eksistensi dan survivalitas sebuah partai. Nah ini juga yang harus kita lihat gitu lah. Jadi ada bukan hanya eksistensi sebuah partai tapi survivalitas, dan survivalitas itu tercermin pada seberapa jauh mereka melakukan gerakan amal soleh. Kalau dalam Golkar itu adalah gerakan karya kekaryaan. Dan ini perlu instrumen. Ya salah satu instrumen itu adalah kekuasaan. Kekuasaanlah yang menjadi instrumen untuk mengeksekusi konsep-konsep yang dimiliki. Nah disinilah bedanya saya katakan politisi dengan pengamat. Kalau politisi punya kekuasaan dan punya konsep, tapi mungkin pengamat punya konsep tapi tidak punya kekuasaan, maka tidak punya alat untuk mengeksekusi konsep. Jadi kalau kata Bang Adian Napitupulu tadi, teganya itu dalam politik nggak relevan. Bukan, justru kalau ada konsep tidak punya kekuasaan kita tega karena tidak punya alat mengeksekusi. Dengan mengeksekusi konsep yang dimiliki berarti ada kemanfaatan untuk rakyat. Gitu loh. Jadi kasihan sebuah partai yang tidak punya alat untuk mengeksekusi. Itulah sebabnya semua partai ikut pemilu pasti mau menang. Kemenangan itu adalah hakikatnya di situ kekuasaan. Kekuasaan itu untuk apa? Untuk mengeksekusi konsep yang ada. Dan oleh karena itu kita di Kim itu ada dua hal yang saling terkait. Sekali lagi nih. Ada konsep dan ada kekuasaan. Untuk mendapatkan kekuasaan perlu konsep. Dan untuk mengeksekusi konsep perlu kekuasaan. Nah, disinilah relevansinya mengapa muncul RK. Berarti PKS ini kayaknya udah nggak relevan, nggak akan mengeksekusi konsep oposisi lagi berarti Bang? Bukan, jadi itu gini. Oposisi atau tidak oposisi itu adalah masalah strategi di dalam pergerakan politik. Nah sekarang mungkin ini maaf aja, ini saya jadi ahli tafsir dulu nih yang tadinya aku tidak suka. Boleh jadi teman-teman PKS ini melihat
sekarang ada di dalam itu jauh lebih efektif ketimbang ada di luar. Karena kalau kita bicara tentang strategi berarti kita bicara tentang efektif atau tidak efektif di dalam perjuangan politik. Pertanyaannya Bang, dengan bersama Anies, apakah itu membuat atau menghambat posibilitas PKS, Nasdem dan PKB ada di dalam kekuasaan Pak Ini kan Prabowo? persoalan proyeksi kemenangan. Jadi ada hal yang menurut, ini saya dulu peneliti ya, jadi saya jadi orang-orang yang bicara saya lihat menyimpang. Dia membandingkan bahwa sekarang Anies ada elektabilitasnya agak tinggi. Ya wajar dong elektabilitas tinggi, sudah pernah memimpin di sini. Lalu pernah calon presiden, lalu RK baru datang tapi sudah dapat 10 lebih HK 20. Ini belum kerja saja sudah dapat. Apalagi kalau sudah kerja. Apalagi kalau dikerjain. Apalah naik. Jadi ini saya kira yang harus kita bandingkan gitu loh. Jadi bayangkan saja RK. Jadi saya katakan begini, ini kita bicara tentang dunia marketing. Ini kan Bapak Presiden dan Wapres ini. Kalau kita bicara sudah dunia marketing, ada barang jualan yang memang sellable. Nilai jualnya tinggi. Jadi kalau ada orang yang dijual, nilai jualnya tinggi, tidak usah terlalu capek-capek jual, pasti laku. Gitu loh. Nah, bagi Kim, RK adalah kader Partai Golkar, kader bangsa yang memiliki nilai jual tinggi. Jadi tidak begitu susah jualnya di DKI Jakarta. Kalau tidak begitu susah, tapi semuanya merapat ke sana. Lo justru harus bareng-bareng. Ya, Yang namanya kalau sudah barang jualannya bagus ya udah pada mau dong. Gitu. Memang Pak Jadi Anies jaminan nggak menang sebagus gitu. itu. Apa? Pak Anies nggak bagus. Bukan persoalannya kan membandingkan. Iya. Bahwa sekarang elektabilitas ya wajar, elektabilitas sudah mimpin satu periode kok. Lalu sudah capres. RK belum apa-apa kok sudah dapat. Sudah dapat 10, sudah dapat 15 dibanding dengan saudara Anies katakanlah 30. Kalau saudara Anies dapat 60 itu baru hebat kan. Ini bukan tukar guling sama Jabar, Bang. Wah, nah ini. Jadi ini yang saya katakan Ini tuduhannya tadi. begitu. Bukan begini Pak Presiden. Ini saya perlu jelaskan kepada Presiden. kan Ini kok ribut Jangan sampai selesai salah Presiden. ini. Jadi gini, ketika kita berpikir sendiri, Golkar berpikir sendiri, kalkulasi politiknya itu beda. Ketika kita sudah berpikir dalam Kim, ada kepentingan jauh lebih besar, sehingga dengan demikian Golkar harus bergeser-geser. Jangan tetap pada posisi yang statis. Oke. Gitu loh caranya kita melihatnya. Saya mau ke Ya, Pak Pak. Kepala Bin. Ya, Pak Kalau tadi dengan ini Pak Presiden dulu apa saya Pak, dulu? Ibu Kasat Oh Presiden. iya, saya dulu. Enggak, saya hormatnya ke sini, tapi pembicaraan ke sini. Jadi intinya adanya dukungan tambahan Kim Plus ini, itu karena memang sosoknya Ridwan Kamil yang tadi punya kualitas mutu seperti yang disampaikan oleh Pak Mensesnek, atau tadi yang Pak Kepala Bin sampaikan lebih kepada ya udah biar aman deh kita masuk dalam barometer gitu. Sekarang kan figur Anies ini. Siapa yang bisa melawan Anies? Kan gitu dulu. Iya. Anies ini sebagai katakanlah siapa penantang Anies? Rising Star. Oh, Rising Star, ya kan? Aku ini abang Tentu tentu di sini yang bisa melawan Anies dilihat adalah ya kan? Ridwan Kamil. Itu pasti itu dulu. Ridwan Kamil. Ridwan Kamil yang bisa bersaing dengan Anies. Nah, kemudian ada problem lain. Tadi yang kita bahas. Apa itu? Ada problem lain. Bahwa Ada problem keinginan masuk kabinet. dari Kalkulasi politik. dari semua partai yang mendukung Anies. Lah iya, semuanya kan ditawari. Kalau dia memang hebat, dia kuat, Ditawari atau meminta? Beda itu sama-sama Teknis lah, itu sama teknis lah. ya. Kau nggak ngerti penawaran kau. Kita lihat siapa yang sering datang ke kantornya yang mana kan gitu. Iya. Wah, Kalau udah sering datang nggak enak gak ditawari juga. ya kan? Wah, Iya. Nah, jadi ini Masa presiden ini datang dah. terus kan? Ya udahlah, tawarin lah. ya ditawari tapi belum tentu juga diterima. Yang kan? minimal kan ditawarin dulu. Namanya Bang. penawaran, Iya. ya kan? Jadi kalau kita lihat di sini, prinsipnya itu dulu. Bahwa Anies yang bisa mengalahkan Anies Ridwan Kamil. Ya kan? Metodenya seperti apa itu dipikirkan. Nah, tadilah itu yang dipikirkan tadi, ya kan? Sampai misalnya Anies tidak bisa mencalonkan diri. Ya kan? Orang bilang, masyarakat kan nggak ngerti nih permainan-permainan politik yang terlalu dalam seperti ini. Memang Anies takut sama Ridwan Kamil katanya. Oh bisa gitu ya. Bisa gitu. Jadi PKS PKB sama Nasdemnya nggak salah gitu. Nggak salah. Oh, bisa gitu tuh Bang. Bisa dibikin. Bang, aku dengar katanya
Nasdem sendiri punya pengalaman yang kurang baik dengan Ridwan Kamil di masa lalu, sehingga itu yang menghambat Nasdem bisa berpotensi mendukung Ridwan Kamil. Benar nggak sih Abang sebagai Ridwan pimpinan Kamil Nasdem ini kan lompat-lompat, ya kan? Sama aja kan. Dulu dia wali kota didukung Gerindra, ya kan? Waktu gubernur masuk Nasdem, bukan masuk Nasdem, didukung Nasdem. Inisiator awal. Ya Nasdem. Kan Abang yang terima kan Ridwan Kamil yang teken Abang kan. Habis itu waktu menjelang Pilpres ini pindah lagi ke Golkar, ya kan? Dia tahulah mana potensi-potensi itu kan. Sebenarnya kepengen balik Gerindra lagi. Balik Gerindra. Yes, keinginan kan seperti itu, partainya presiden kan gitu. Iya. Nah, tapi kan ya udah masuk di partai kawannya presiden aja kan gitu Golkar. Minimal kawan Idrus lah ya. Bukan, jadi itu RK itu ke Golkar sebelum Pilpres. Jadi waktu itu belum ada presiden. Jelang Pilpres, Bang. Jadi biar jelas. Jadi bukan karena Prabowo-nya, tetapi karena memang Golkar. Ini informasi intelijennya bukan Pilpres, bukan, bukan. bukan. Gini, prosesnya kan itu hanya nguji aja presiden dan wapres. Proses kan orang udah tahu. Artinya orang semuanya sudah tahu termasuk Ridwan Kamil bahwa calon presiden yang dari Gerindra itu pasti Prabowo. Nah itu bikin Bang Surya itu patah hati apa enggak sebenarnya Bang Ridwan Kamil yang mencol-mencol sehingga orang beranggapan wah nggak mungkin nih dengan patah hatinya Bang Surya ini. Udah pasti. Iya Bang Surya akhirnya nggak perlu khawatir dong Nasdem meninggalkan Anies karena Ridwan Kamil agak berat kan didukung. Kita bicara tadi persoalan ikatan ini, kan sudah terikat bagaimana? Mau tidak mau, iya kan? Mau tidak mau kau harus bergabung, ya kan? Sehebat apapun orang, karena ini kan begini, kita selalu kan mengatakan bahwa partai politik ini terlalu banyak dosa-dosanya. Kita udah bahas itu kemarin Nabi Khidir itu, malapetaka. Masa kita ulang lagi? Dosa yang Allahumma gfir liyad dzunuballati tahtikul izam. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang menyebabkan malapetaka. Ah ini benar nih. Iya kan? Iya emang benar lu yang enggak. Bang Zulfan mah benar. Iya. Jadi sudah ada ini akhirnya dosa itu menyebabkan dia tidak berpikir dulu untuk memutuskan sesuatu. Itu dia malapetaka. Malapetaka. Karena akibat dosa. Kan gitu. Kau tiba-tiba kepengen Fir'aun gimana Bang? Ini aku ngeri kali pertanyaan. Kalau Abang udah ngomong kita gini aja kan. Iya. Terus apa lagi? Oh gitu. Ya. Ya jadi kalau menurut saya bahwa semua kepengen gabung di kabinet itu udah pasti lah. Nggak ada yang mau jadi oposisi. Bung Idrus ini kan paling tahu. Dia kan dulu, ya kan? Termasuk PDI Bang. Hah? PDI. Nah, kalau menurut saya PDI enggak. Nggak ingin. Nggak ingin. Oh, jadi paling potensi bersama Mas Anies PDI dong berarti. Tapi sama siapa? PDI kan nggak cukup. Kalau Nasdem bisa. Kalau Bang Surya tetap nggak suka sama Ridwan Kamil. Kalau Nasdem sama PDI banyak kali kendalanya. Di samping persoalan mau gabung dengan kabinet, chemistry Mega sama Surya Paloh juga nggak ketemu. Bukannya sahabatan Bang? Bukan rumah dekat gondang dia. Coba diungkap lagi dulu. Ini persoalan kadang-kadang Ibu Mega kesel juga sama Surya Paloh ini. Begitu helikopternya mau mendarat, ayam Mbak Mega di rumah burung terbang semua. Itu beneran? Ya benar. Kan dekat kan itu. Bukan persoalan kebangsaan yang prinsipil Bang? Ada juga, tapi kan kadang-kadang kebangsaan lupa masalah-masalah kayak begini kan. Orang piara burung capek-capek, beli mahal-mahal, ayam mahal-mahal, tiba-tiba helikopter, deng. Kan? Lompat-lompat semua itu unggas. Baru dengar saya. Terakhir nih sebelum kita kita ke Pak Mensesnek dulu. Pak Mensesnek ini tapi kalau semuanya mulai merapat, semuanya jadi Kim-plus. Nanti jatahnya jadi berkurang dong. Terus gak ada oposisi, demokrasi kita berantakan. Saya kira gini, ini juga kan harus kita mencoba melihat ya undang-undang yang ada. Jadi kadang-kadang menggunakan konsep juga tidak pas. Kalau mengatakan lawan kota kosong bukan itu. Dan tadi sudah dikatakan oleh Bapak Presiden, ada contoh kasus di Sulawesi Selatan, di kota Makassar. Karena kala yang rakyat banyakkan milih yang kosong, maka harus diulang
Yang kasih contoh tuh kepala BIN tadi, bukan presiden. Ya, kepala BIN, luar biasa. Jadi laporan kepala BIN ya. Nah, jadi saya kira begini. Info kepala BIN kan harus ke presiden, bukan makanya. presiden. Udah benar itu. Sudah benar. Alurnya. Sudah benar. Tapi cuma menerima tapi nggak ngomong. Nah, jadi saya kira yang perlu kreativitas di sini adalah bagaimana menyiasati di daerah-daerah tertentu yang memang itu hanya calon tunggal. Nah, calon tunggal tetap diberikan penjelasan kepada rakyat, Anda boleh memilih calon, Anda juga tidak. Nah, karena itu perlu ada instrumen, ada regulasi yang mengatur tentang itu sehingga pemahaman kita bahwa lawan kotak kosong. Bukan itu, tetap berhadapan dengan rakyat. Iya. Gitu loh. Rakyat memilih kotak yang kosong. memilih kotak kosong. Kalau rakyat lebih banyak memilih kotak kosong berarti yang calon tunggal ini tidak dinyatakan tidak terpilih. Diulang lagi. Dan diulang lagi 1 tahun yang akan datang. Oke, dan intinya Bang, untuk terakhir kali tidak ada penjagalan, tidak teganya, tapi ini adalah realita politik biasa. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa dari Kim itu adalah bebas berkomunikasi saya. Ayo mari kita komunikasi dan kita menindaklanjuti bagaimana pikiran Prabowo. Bahwa kita ngajak semuanya sama dengan pilkada, ayo dong kita punya calon, ayo kita rame-rame. RK ini adalah sellable, layak jual. Ayo kita sama-sama jual. Ternyata pada banyak mau, ya alhamdulillah. Nah, kalau membawa akibat nanti kursinya di sini tidak cukup, jangan secara serta-merta disalahin Kim bahwa ini kan menjegal. Jadi faktornya komunikasi Bang ya? Ya masalah komunikasi. Teko, Muni ngasih kan? Ini lain lagi dicoba nih. Tapi kalau bicara soal komunikasi, abis ini kita juga masih akan berkomunikasi nih. Kali ini sama Gubernur Jakarta Bayangan. Wah. Iya, tapi kawannya Gubernur Jakarta ya. Yang sebelumnya. Dan apakah akan menjadi bayangan juga? Terima kasih Bayang Bang Mensesnek sudah datang ke rapat kabinet bayangan kami. Kembali usai jeda. Kalau Ridwan Kamil bisa menggalang kekuatan politik ya wajar karena kader partai misalnya. Pertanyaannya sekali lagi, apa benar ini yang menggalang Ridwan Kamil? Iya kan? Enggak, ini publik mendengar semua ini. Kan gini Bang. Apa benar yang melakukan penggalangan partai-partai ini Ridwan Kamil? Oke, kembali lagi Dinda. Mantap. Ya. Masih ada rapat kabinet bayangan dan kali ini seperti janji kita tadi ya, sudah ada Gubernur Jakarta Bayangan. Ya, ini lebih ke dialog antara alumni HMI Bayangan ya. Enggak, kalau itu enggak bayangan beneran. Beneran, Bang. Ada Bang Andi Sinulinga, Bang Ucok, Gubernur Jakarta Bayangan. 2 minggu lalu ada Gubernur Jakarta Bayangan juga. Ges Khalifa di sini, cuma kita reshuffle lah. Bisa tuh ya. Bisa Bang. Pak Luhut gimana Bang kabarnya Bang? Bang bener nggak? Lagi sibuk pertanian ya. Kumbangan sulutan. Bang bener nggak, langsung aja pertanyaannya, Mas Anies ini makin jauh dari pencalonan apa enggak nih? Detik-detik menjelang 25 Agustus nih. Kalau kita lihat sampai hari ini ya, Nasdem sudah deklarasi, PKB deklarasi, PKS deklarasi. Dan belum ada sampai hari ini membatalkan deklarasi itu. Itu fakta. Nah, ada masalah, ada opini yang berseliweran tuh. Ya, itu pandangan orang kan macam-macam tuh pandang orang. Tapi faktanya 3 partai itu belum pernah mencabut dukungan itu. Sampai situ aja. Ya belum pernah mencabut. Nah, kalau misalnya ada politisi yang mengatakan ada Kim plus, itu kan tenggatnya 2 hari kan? Ini udah masuk hari ketiga nih. Kan katanya mau diumumkan 2 hari setelah diucapkan kan. Ini sudah hari ketiga. Besok mungkin hari keempat, hari kelima. Jadi accountability seorang politisi berbicara menurut juga penting jadi sorotan. Sehingga kita ini menghiasin ruang publik ini itu berkualitas. Kan kasihan sekali, banyak sekali masyarakat kita itu mendengarin omongan-omongan politisi itu yang enggak yang harusnya lebih mengedukasi ya, memberikan kepastian. Kan problem kita ini kalau kita mau lihat secara utuh itu kan problem kepastian itu tidak ada itu. Nah, karena itu yang banyak itu spekulasi. Makanya buat saya secara pribadi fakta itu
relatif lebih kredibel, atau kalau mau kita tarik lagi dia lebih suci gitu. Ya opini itu gratisan, siapapun bisa beropini. Betul. Termasuk spekulasi adanya pencegahan itu juga. Walaupun kita tidak bisa menafikan dalam politik segala kemungkinan itu ada, karena itu ruang spekulasi itu bisa tumbuh. Tapi sespekulatif kita itu setidak-tidaknya kan ada reasoningnya tuh. Ada, kalau tidak ada fakta, ada dalil yang bisa diucapkan. Ya kan? Kalau dalam hukum tentu ada fakta-fakta hukum. Nah dalam politik karena ruang komplikasinya itu lebar, karena itu dalil-dalilnya harus kuat. Nggak bisa berdasarkan pandangan-pandangan personal yang itu bercampur aduk dengan keinginan. Makanya saya sering mengatakan kepada banyak kita itu pandangan, analisis, apa keinginan yang dianalisiskan gitu. Seolah-olah itu argumentatif, macam-macam. Nah ini yang menurut saya juga merasa penting hadir di mana-mana itu untuk meluruskan. Tapi yang disampaikan Pak Dasko tadi itu lebih ke fakta atau agenda politik, Bang? Menurut saya keinginan. Agenda kan politik. Terang gitu, itu nggak bisa ditafsirkan lagi. Ada keinginan, dan keinginan itu wajar saja. Sebuah kekuatan politik ingin memperbesar kekuatan politik. Sama dengan keinginan misalnya katakan Nasdem, PKB, PKS dalam koalisi perubahan, kan bisa juga koalisi perubahan plus kan. Kan bisa juga, yang sebenarnya itu sudah terjadi di banyak daerah. Nah karena memang spotlight kita besar DKI ini sebagai barometer Indonesia, maka dengungannya kan lebih kencang di sini. Misalnya katakanlah di Banten ada koalisi Kim di situ. Berkoalisi dengan PDIP, Golkar katakanlah dengan PDIP, tapi Gerindranya dengan kelompoknya sendiri. Apa itu bisa, mau kita sebut nama apa itu? Jadi dalam pilkada menurut saya itu niscaya terjadi, sehingga tadi kalau misalnya ada narasi mau diseragamkan dari atas ke bawah itu, kita sudah punya pengalaman sejarah itu nggak mungkin dilakukan, dan hari ini secara faktual tidak mungkin dilakukan. Karena pilpres di satu sisi, pilkada di sisi yang lain. Nah ini kan ada keinginan menurut saya dari sekian politisi ingin mencampur adukkan atau menghubungkan antara pilpres dengan pilkada. Atau mungkin hanya di provinsi-provinsi kunci aja kali Bang. Seperti Jawa, di Pulau Jawa lah terutama. Saya gini ya, kita buka ya. Maksudnya saya mau buka. Saya mengerti cara berpikir politisi itu. Besok pileg, khususnya pileg nih. Pileg itu sangat ditentukan dari kepala daerah yang masih menjabat pada waktu itu. Walaupun tidak mutlak, tapi signifikan dia akan ikut menentukan itu. Nah, kalau kita mau bedah lagi, misalnya kita mau bedah, ini kita buka datanya tuh. Kenapa pilpresnya menang 58% katakanlah Pak Prabowo, kenapa Gerindranya tidak naik signifikan? Kemudian partai-partai yang satu koalisi itu lompatannya besar, bahkan partai yang kalah itu lompatannya juga besar. Nah kita perhatikan untuk kepala-kepala daerah itu. Nah menurut pendapat saya, kalau kita mau objektif melihatnya, maka lihat peta 514 kabupaten kota itu. Siapa yang menguasai di sana sebenarnya? Nggak bisa kebiaya ya. Loh, kecuali DKI, ya. Tapi menurut saya DKI juga tidak segampang itu gubernur bisa mewarnai preferensi publik di pileg. Tapi gubernur Jawa Barat, gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera bisa apa dalam mengendorsement pileg? Kan kepala-kepala daerah itu yang langsung dia bersentuhan, lebih dekat dia dengan masyarakat. Dia punya kepala desa misalnya. Kalau kita menggunakan struktur berpikir, menggunakan instrumen negara untuk kepentingan politik kelompok. Dan itu kan terjadi itu. Nah tinggal kita mau mengatakan ini sah, ini halal, silakan gitu ya. Apakah ini toyib baik gitu? Ya silakan kita semua yang merasakannya kan itu kan. Nah kalau bagi saya secara pribadi, kalau mau bilang sah-sahan, apa aja sah nih kita lakukan nih. Nah cara pandang kita ini kan selalu kita berkutat-katit gitu. Cara pandang prosedural formal, sah, tidak ada larangan dengan cara sesuatu yang kita anggap baik. Kan ini problem kita tuh. Makanya kalau Bang Julpan ini kan mentor saya ini, selalu ngomong, halal belum tentu toyib, belum tentu baik dia. Halal dia. Tapi makanya tuh dalam ajaran Bang Julpan tuh harus halalan toyibah.
Jadi kita nggak bisa hanya bicara prosedural formal, sah, tidak sah, sah. Satu kekuatan ingin mengambil kekuatan lain, sah. Satu kekuatan ingin menekan kekuatan lain juga sah. Satu kekuatan ingin melakukan tawar-menawar dengan kalau kau nggak mau ambil ini, maka kau nggak dapat ini misalnya. Itu juga sah. Tapi pertanyaannya, apakah itu sehat dalam membangun demokrasi kita? Menurut itu kembali, menurut saya tidak sehat. Menurut saya tidak sehat. Karena gini, demokrasi substansinya kalau mau kita sederhanakan, itu kan kehendak rakyat. Karena itu bukan kehendak partai. Maka itu semua partai ini sebenarnya sudah melakukan proses awal ya, reformasi sampai SBY. Tapi memang dalam 10 tahun ini ada anomali misalnya, ada penyimpangan. Saya harus mengatakan itu penyimpangan. Kalau enggak, untuk apa semua partai-partai itu survei? Semua partai dalam pilkada melakukan survei. Untuk apa? Mencari calon yang dikehendakin oleh rakyat. Itu substansi yang pertama. Yang kedua, dia nggak mau kalah. Karena itu dia harus mendukung potensi calon yang potensi memang didukung oleh kehendak rakyat. Karena itu ada survei yang kita akuin metodologinya itu. Nah karena itu preferensi survei itu harus dijaga oleh partai-partai politik sebagai agregator ya, yang mewakili kepentingan publik. Itu menurut saya yang sehat, bukan kehendak elit. Jadi sekarang ini ada disparitas antara kehendak elit dengan kehendak masyarakat di bawah. Nah ini yang menurut saya harus dijaga. Nah kalau itu dijaga, maka politik kita bukan hanya secara prosedural formal benar, tapi secara etik, secara substansi juga baik. Itu pandangan kita. Tapi kan selain demand-nya harus diperlihatkan, juga dalam dunia politik kan politisi juga mesti punya ijtihad politiknya Bang. Yang munculnya dari gagasan dia, munculnya dari ide-idenya, visi besar partainya, yang mungkin orang yang dianggap populer oleh di akar rumput juga belum tentu bisa menjalankan visi partainya. Gimana? Ya pertanyaan saya balik, apa visi gagasan partai-partai ini? Kekuasaan. Kita nggak lihat itu bukan visi gagasan itu. Itu nafsu. Itu bukan visi gagasan. Apa sih yang membedakan visi gagasan antara Anies Baswedan dengan Ridwan Kamil misalnya? Mari kita kompetisikan pikiran-pikiran ini gubernur Jawa Barat, nggak usah dilihat track recordnya masing-masing. Ya. Karena kalau kita lihat opini publik yang beredar, kita baca, kita analisis konten pemberitaan media massa, maka itu relatif seragam. Anies dikatakan baik, maka Ridwan Kamil juga dikatakan baik. Ini dua-dua adalah gubernur yang relatif baik di wilayah pernah dia menjabat itu. Bisa dilihat dari surveinya, bisa dilihat dari approval ratingnya, bisa dilihat dari itu semua. Nah sekarang karena lokus kompetisinya adalah di Jakarta, maka yang perlu diraba adalah bagaimana pikiran kedua orang ini. Tapi kan faktanya tidak terjadi begitu. Faktanya adalah saling ingin mengambil kekuatan politik untuk memperbesar kekuatan politik yang lain. Tapi kan faktanya memang kalau Ridwan Kamil bisa menggalang kekuatan politik ya wajar karena kader partai misalnya. Pertanyaannya sekali lagi, apa benar ini yang menggalang Ridwan Kamil? Iya kan. Enggak, ini publik mendengar semua ini. Kan gini Bang. Apa benar yang melakukan penggalangan partai-partai ini Ridwan Kamil? Enggak, karena gini. Enggak, coba saya katakan. Apa benar yang melakukan penggalangan ini Ridwan Kamil? Iya kan, makanya kita kan nggak bisa ngelihat Ridwan Kamil sebagai individu lagi karena dia kader partai. Iya ngerti. Tadi kan subjektivitas personalnya gitu udah nggak ada. Tadi kan lagi Ari gitu. bilang bahwa halal Ridwan Kamil melakukan konsolidasi. Enggak, nah, bukan pertanyaan halal. saya, akan lebih mudah melakukan konsolidasi kayak begitu. Kita semua tahu. Karena memang Ridwan Kamil kader partai, Mas Anies bukan kader partai gitu loh maksud saya. Iya, kita semua tahu, beritanya semua ada, dan kita tahu mendengar bukan hanya mendengar dari sumber-sumber sekunder, tapi dari sumber-sumber primer. Ketika awal Ridwan Kamil akan dicalonkan, justru bukan dari partainya sendiri. Loh. Jadi kalau apa yang dikatakan Ari tadi benar, fakta itu membantah fakta itu. Dan kemudian justru dari kader-kader partai Ridwan Kamil sendiri mengatakan bahwa Ridwan Kamil lebih prospek di Jawa Barat. Dulu Pak Ganjar juga dicalonin nama Nasdem dulu kan. Ya ini kita bicara Ridwan Kamil nih kan. Kita kan bicara ini yang Abang bilang tadi antara kehendak rakyat dengan kehendak elit ada disparitas yang tinggi. Yang cukup lebar. Bukannya memang kayak begitu selalu ya Bang ya? Justru maka itu. Jadi gini, kita mewajarkan sesuatu yang begitu
dan itu kita anggap wajar atau kita ingin merubahnya. Kita kembali ke laptop. Kita balik lagi kalau split ticket voting itu kan memang naturalnya dalam demokrasi representasi itu akan terjadi. Misalnya seperti di Pilpres kemarin ketika disurvei pemilih PKB ternyata lebih banyak milih Ganjar, bukan Anies Muhaimin. Saya tetap ikutin cara berpikir Aris, split ticket voting. Yang dimaksud oleh split ticket voting itu adalah konstituen pemilih partai. Iya. Tapi yang tadi saya sampaikan bukan konstituen pemilih partai, elit partai. Jadi ini ada dua hal yang berbeda. Gitu. Jadi kalau misalnya apakah split ticket voting itu kan beda pilihan antara elit dan juga konstituennya gitu. Iya, ngerti saya. Benar. Ada preferensi elit menentukan calon X, katakan begitu. Ternyata basis konstituennya tidak maunya Y. Maunya katakan Y. Ya. Itu yang kan sebentar tadi realitas jamak itu terjadi kan. Nah, itu yang menurut saya partai-partai harus mengendorse persamaan antara preferensi elit dengan preferensi konstituennya. Berarti salah dong PKB dukung Mas Anies waktu 2024 kemarin. Iya, bisa kita lihat begitu. Dan tapi abang lihat tondo-tondo sekarang itu realitas itu atau idealitas itu makin jauh panggang dari api, Bang. Nah, kita jawabnya usai jeda deh. Supaya Bang Zulfan punya waktu. Kita break dulu, Dinda. Pak Presiden izin break dulu. Saya kan nggak bisa menyebutkan. Tapi ini pasti ada deal. Saya yakin. Nggak boleh semuanya disebutkan. Saya yakin ada deal. Ya kan? Bahwa ini udah masuk ke sana. Ini selamat tinggal nih yang didukung ini. Anies misalnya. Jadi gimana soal disparitas tadi Bang Ucok? Di Bang Zulfan nggak ditanya? Bang Zulfan dulu aja. Bang Zulfan dulu. Ini seru nih. Udah selesai belum? Udah Bang. Masih lanjut? Abang gimana Bang? Ya, apa yang mau ditanya? Bang Ucok tadi mengkritisi partai-partai nggak mengikuti preferensi konstituennya karena harusnya disparitasnya harus semakin kecil gitu. Nah saya kasih beliau bilang tadi mungkin 2024 tuh PKB juga salah dukung Mas Anies karena konstituennya banyak kan milih Ganjar. Gitu. Ya, realitas sekarang itu menurut abang, menurut saya kalau kita bicara PKB itu kan beloknya mendadak. Pakai sen. Iya kan? Iya betul. Iya beda. Kalau Nasdem itu mendukung Anies itu memang sudah dengan rakernas, ya, dengan pendekatan-pendekatan keorganisasian. Begitu juga ketika PDIP mencalonkan Ganjar ataupun Gerindra mencalonkan Prabowo misalnya, itu semua dikaji dengan matang, dilakukan studi dengan matang. Kalau PKB? Tapi kalau PKB ini kan tiba-tiba ada kesempatan, ya kan, Demokrat keluar, ya masuk. Nah, jadi sehingga konsolidasi dengan konstituen elitnya ini kurang. Satu, kedua ada problem NU juga di sini. PBNU-nya tidak mendukung Anies. Padahal kan sebagian akarnya dari PKB ini kan NU, kader-kader NU juga. Betul. Nah, jadi kalau kita kaji PKB memang ada agak beda. Ini. Bang, tapi izin Bang, kan sekarang persiapannya jauh lebih matang karena sudah jauh-jauh hari. Nasdem sudah mendeklarasikan Anies, PKS bahkan sudah memasangkan Anies dengan Sohibul Iman. PKB juga begitu. Artinya kan sudah lebih matang, sudah lebih lama. Lewat mekanisme. Tapi abang punya kesimpulan semua udah terikat dan bisa pindah. Ini kan begini. Makanya beda pendekatan intelijen dengan bukan intelijen. Nah, kan? Ya kan gitu. Pendekatan intelijen. Namanya pendekatan intelijen. Bang. Ya kan, bukan, ini kan pemikir. Oh iya betul. Pemikir kan? Sekaligus pemain. Nah, jadi memang ada kalau kita mau bicara dengan kualitatif yang disampaikan oleh Ucok tadi, itu kan bicara analisis. Ya kan? Kadang-kadang kita bicara tidak dengan analisis yang dalam tapi prediksi. Nah, ini kan yang banyak berkembang sekarang prediksi-prediksi yang dilakukan. Ya prediksi itu bagian dari opini juga yang bisa disampaikan selama itu logik, gitu kan? Ya. Misalnya masa mungkin kita bilang Anies lawan
siapa yang nggak terkenal gitu pasti kalah kan nggak mungkin. Iya. Nah, tapi kalau kita bilang Ridwan Kamil ini saingan beratnya Anies, lawannya berat Anies, itu logik. Sama-sama gubernur, sama apa semua kan. Makanya disinilah kita bicara dari sudut pandang prediksi. Nah, saya kan menyampaikan kadang-kadang ada hal yang belum boleh, yang tidak boleh kita sampaikan kepada publik. Ini kan persoalannya kita ini nanti ada undang-undang ini kan macam-macam kan. Tetapi itu sebenarnya real. Tapi orang ini kalau kita sampaikan belum tentu suka, belum tentu senang. Terus kita mau buktikan di mana? Ada. Padahal kita lihat kapan masuknya, lihat kapan keluarnya. Cuman kita tidak tahu pembicaraannya apa. Tetapi secara politik kita sudah bisa mengatakan, oh ini ada deal rupanya. Kan gitu. Tadi abang di segmen sebelumnya udah agak yakin nih. Sekarang kendor keyakinan. Yang mana enggak? Ada deal. Nah ini yakin nih. Yakin nih. Ini iya ada deal. Kalau tadi adil ternyata itu kendor. Bukan. Kita kan, kalian ini selalu mau orang kencang. Ya kan? Nanti kalau orang kencang. Segmen awal tadi Bang Uco. Bukan. Iya kan? Tadi kan bicara ini. Tergantung suasana sebelah. Ya. Kan udah ada nih. Ini orang ini udah siap-siap potong nih Bang. Saya kan nggak bisa menyebutkan. Oh. Tapi ini pasti ada deal. Karena Saya yakin. Nggak boleh semuanya disebutkan. Saya yakin ada deal. Ya kan? Bahwa ini udah masuk ke sana. Ini selamat tinggal nih yang didukung ini. Anies misalnya. Meskipun kata Bang Uco tadi fakta-fakta terakhir begini kan demikian. bicara Bang Uco ini kan bicaranya dari sudut apa yang ada di permukaan seperti itu. Saat ini. Ya kan? Tetapi kadang-kadang kan kita bicara politik ini kan ada yang panggung tadi depan. kita bicara ada yang laten manifest. Laten ada yang manifest. Keluar lagi itu. Yang laten itu, yang manifest itu ini. Tapi sebenarnya laten itu ada yang tersembunyi. Yang nanti yang tersembunyi ini kapan kita ketahui? Ketika ada kejadian. Oh ya. Kejadian, ya kan? Finalnya, finishnya. Nah itu kita tahu, oh ternyata seperti itu. Makanya kan kita kalau belajar di politik, di Fakultas Ilmu Politik, dosen-dosen itu kan ngajarin kita, kau yang penting analisis. Analisa itu kau simpan dulu di laci. Ya kan itu. Nah, kapan kau keluarkan, nanti benar nggak analisa kau. Itu kalau kita bicara analisa. Ya kan? Sebagai pengajar ataupun peneliti misalnya. Tapi juga kuliah politik Abang nih. Tapi sebagai pengamat atau politisi nggak bisa begitu. Iya kan? Karena dipanggil sama Ari, sama Total Politik, CNN, ya kan? Detik dan macam-macam. Kita harus bicara. Iya. Unpacking. Detik udah nggak ada lagi acara kita. Bang, tapi kita dengarkan lagi lah temannya Bang Uco ini, Bang Adian Apitupulu tadi kan mengomentari juga nih kondisi-kondisi terkini. Mungkin Kepala Badan Intel kita bisa kasih tanggapan. Kasih dulu Dinda. Kursi naik 10. Nasional. Nasdem iya dari 60. Ya dari 59 menjadi 69. Itu diduga koktel efeknya Anies. Naik juga. Jadi setelah naik 3. Jadi setelah mendapatkan koktel efeknya keberuntungan dari Anies tadi, lalu Anies mau ditinggalkan. Wah, benar kata Roma Irama, teganya. Enggak, tapi Bang Adi harus sepakat nggak bahwa memang ada gerpol tadi, gerakan politik. Ya jangan gitulah, ini kan habis manis sepah dibuang. Aduh, kalau Bang Oma bilang teganya. Boleh saya tambah? Ya, udah belum? Udah. Nah, gimana Pak Intel? Ya saya kira betul nggak tuh ada teganya meninggalkan Mas Anies. Kita kan sudah bicara dari kemarin bahwa soal tega Bang Surya ini kadang-kadang sangat tega kan. Loh iya, tega. Hatinya lembut kan. Anies. Bayangkan aja, ini kita bicara, saya ulangi lagi. Ahmad Ali itu wakil ketua umum, ya kan, bukan Nasdem yang pertama memberikan rekomendasi untuk maju Gubernur Sulteng. Siapa? Ahmad Ali. Ya, yang dulu. Gerindra, PAN, PKB. Nasdem keempat. Sebagai pendukung, bukan pengusung. Kan kadang-kadang. Karena sebagai pendukung sudah cukup 3 partai ini. Pengusung sudah cukup. Pengusung sudah cukup.
Nasdem sebagai partai wakil ketua umum mendukung, kan tega itu namanya. Artinya kan tersiksa dulu, Ahmad Ali ini harus muter-muter ke Gerindra dulu, ya kan? Dia harus meyakinkan, kau gimana, kau wakil ketua umum, partai kau sendiri nggak rekomendasi. Pasti ada dialog-dialog seperti imajinasi lah kita kan. Bukan itu asli kayaknya itu. Asli ya? Abang ya, maksudnya itu mungkin terjadi sama Mas kalau Anies. kalau abang. Nah, tadi abang udah menirukan. Tadi gimana nih Bang Surya dan Mas Anies? Anies, aku ini abang kau. Kau ini adekku. Bergabunglah bersama kapal. Ini kapal induk. Kapal induk. Kalau Bang Zulfan bilang lain skoci. Nah, jadi kalau kita lihat dari sudut itu, kalau bicara tega bisa saja tega. Ini politik ya. Tadi udah pasti tega, sekarang turun dulu 2 oktav. Bisa saja tega. Bukan, inilah kita kan kalian itu suka sekali. Memang sukanya itu memang kita, Bang. Udah, tadi sudah tegas kan, kalau soal tega Bang Surya bisa tega. Naik lagi 1 oktav. Nah, ini bisa tega. Contohnya Mat Ali. Mat Ali. Terus satu doang. Satu aja kan, dari yang lain kan sayang. Iya. Wah, saya kan nggak mau bicara terlalu banyak, nanti orang-orang belum tentu suka ya kan. Iya. Kita ke. Ya, dia nggak ngerti antitesis, teganya dia mau memberhentikan aku yang salah itu kan. Iya. Tega juga. Abang kan memang salah filsafat waktu itu. Kenapa harusnya pakai Descartes, abang pakai Hegel. Itulah bikin. Aku yang salah. Johnny Plate yang salah. Bang Uco, gimana? Bener nggak tuh Bang? Teganya tuh. Pak Surya ya tega kata, bisa tega kata Bang Zulfan. Iya kan orang punya secara personal bisa saja begitu. Secara personal kan nggak ada orang bisa tidak tega, bisa tega, kan tergantung situasinya kan. Sangat bergantung, bukan berdiri sendiri kan. Ada situasi yang memaksa orang untuk melakukan hal seperti itu. Nah, walaupun kita mendengar spekulasinya, ya, bahkan media sendiri kan memberitakan kan Pak Bang Surya hari Jumat katanya dipanggil presiden partai-partai gitu dan diminta untuk tidak mendukung Anies misalnya. Ya, Jumat besok. Kemarin Bang, sudah ada di Tempo juga sudah ada beritanya. Tapi itu kan informasi yang disampaikan oleh teman-teman media kan. Bahkan di CNN juga kemarin disebutkan juga oleh Rifana Pratiwi kan. Bahwa pertemuan itu ada diminta untuk tidak mencalonkan Anies. Itu apa yang tersampaikan di media. Lalu kita kan juga bisa meng-cross check apakah benar cerita itu. Dan kita bisa merasakan itu. Jadi kalau saya mengatakan operasi apapun yang dilakukan secara politik, katakan termasuk untuk menjegal Anies untuk tidak bisa mencalonkan diri, katakanlah seperti itu misalnya. Ya kalau ditanya sah, ya sah saja. Sebagai sebuah kekuatan politik misalnya, tidak mau mengambil resiko. Kalau misalnya Kim Plus beranggapan bahwa kalau Anies maju akan lebih sulit mengalahkannya, karena itu dibatalkan saja pencalonannya. Kan logiknya cuma begitu kan. Dalam perspektif politik kekuasaan, saya bisa mengerti, saya bisa memahami itu, walaupun saya tidak bisa membenarkan itu. Gitu. Tapi saya bisa mengerti jalan pikiran kekuasaan seperti itu. Nah kita kan nggak punya kemampuan juga mencegah itu. Ya yang bisa kita lakukan menyuarakan kayak begini kan, untuk mudah-mudahan itu tidak terjadi. Masyarakat Jakarta tetap diberikan pilihan sesuai dengan preferensinya. Dalam semua survei yang ada, itu ada Anies tertinggi, Pak Ahok, kemudian Ridwan Kamil, dan kemungkinan besar yang bertarung itu Ridwan Kamil, Anies Baswedan, maka itu harus disajikan ke masyarakat Jakarta. Sehingga tadi yang dikatakan Ari, bahwa akan ada pertarungan gagasan. Warga Jakarta melihat Anies Baswedan mau bikin apa lagi ke depan, mau melanjutkan apa lagi ke depan, Ridwan Kamil mau bawa apa ke depan untuk warga Jakarta dengan cerita sukses dia di Jawa Barat misalnya. Itu kan warga punya pilihan. Nah, pilihan-pilihan warga itu yang harus kita hargain. Jangan nanti kita mengatakan begini. Ya, ada juga beberapa teman-teman, bahkan yang saya sangat sayangkan adalah pengamat yang bicara itu. Orang-orang yang terdidik. Bahwa kalaupun dengan kotak kosong, itu pilihan gitu. Pilihan kepada rakyat. Itu menurut saya itu menghina akal sehat publik gitu. Dengan kotak kosong itu pilihannya cuma satu. Tidak memilih, ya, memilih 2 atau 3 ya, atau memilih kotak kosong.
Kan akhirnya begitu. Nah, kalau terjadi memilih kotak kosong, maka saya bisa mengatakan bahwa sentimen terhadap figur tunggal itu tinggi. Kan jadi nggak bagus ini. Masyarakat menentukan pilihannya berdasarkan preferensi emosinya gitu. Bukan berdasarkan rasionalitasnya. Seperti yang kita wacanakan selama ini kan, kita mau mendidik pemilih cerdas, yang rasional, tidak berdasarkan identifikasi emosi tertentu misalnya. Nah itu kan saya mau tanya, kalau lawan kotak kosong nanti, biasa kan kalau lawan figur, ada dua figur, itu kan selalu ada saksi-saksi di TPS-TPS dari partai-partai yang pendukung dan pengusung. Sekarang kalau kotak kosong, misalnya siapa yang mewakili, yang menjaga sebagai saksi kotak kosong ini siapa? Siapa bang? Teknis betul. Makanya kita tanya. Siapa? Nah, kalau kita lihat bang, apa yang sudah terjadi di kota Makassar. Jadi di kota Makassar itu kotak kosong menang. Ya menang. Nah, jadi pertanyaan itu tidak relevan. Karena saksinya bisa menang. Karena kekuatannya sudah lebih jelas, lebih banyak kotak kosong. Itu dengan swadaya mandiri orang akan melakukan penjagaan terhadap itu. Dan itu diucapkan sama banyak politisi kan, bahwa politisi banyak yang mengatakan yang justru sebenarnya politisi itu bukan dari partai pendukung Anies yang mengatakan bahwa kalau dengan kotak kosong maka akan ada operasi untuk memenangkan kotak kosong. Jadi Bang Jok, saya tuh punya keyakinan gini Bang, kalau ini mungkin Abang bisa challenge gitu, kalau orang membangun partai politik dia akan banyak best politician. Dia akan bertemu dengan banyak best politician yang biasa berkomunikasi, mempertemukan kepentingan yang satu, kepentingan yang lain, gagasan yang satu dengan gagasan yang lain. Tapi ada juga tipikal pejabat publik yang bukan kader partai. Mereka itu punya banyak best campaigner. Mas Anies punya misalnya ya bukan kader partai, punya Bang Geis gitu yang jago dalam campaign, jago dalam membangun, menjelaskan program pikiran Mas Anies kepada masyarakat, Pak Tom Lembong gitu kan. Nah dari dua tipikal ini Bang, apakah yang berujung kepada ketidakpastian dukungan politik Mas Anies sekarang gitu ya, kalau kita lihat akarnya menurut saya adalah Mas Anies nggak punya best politician. Apakah situasi ini menurut Abang adalah strategi yang bukan konsekuensi dari pilihan politik Mas Anies atau gimana menurut Abang? Saya gini dulu sebelum masuk ke sini, hari ini terlalu akademik. Bang. Jadi di dalam kita menganalisis, bicara persoalan-persoalan partai politik dan politik, jangan terlalu akademik. Tadi udah dijelaskan bahwa ini kadang-kadang nggak logik. Iya kan? Pendekatan akademik. Betul. Yang logik itu Bang, kita harus break dulu. Waktunya sudah habis. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Itu baru logik. Mainkan Dinda. Sebenarnya dari segi pragmatisme bahwa partai perlu figur, sebenarnya sudah saling berkontribusi. Partai mendukung Anies, Anies juga memberikan insentif elektoral. Makanya opsi KTP tidak pernah berpikir karena simbiosis sudah terjadi. Sudah terjadi.